Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan Puskar mendorong pemerintah segera merealisasikan kawasan atraksi wisata kota tua, salah satunya Museum Office Palembang. JPU Kejaksaan Negeri Palembang menuntut hukuman mati bagi 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Jumat 7 Februari 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan mendorong pemerintah segera merealisasikan kawasan atraksi wisata kota tua, salah satunya Museum Office Palembang. Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan, Puskas menyebut, kantor pemerintah kota Palembang yang dahulunya merupakan kantor ledeng atau perusahaan air pada zaman pemerintah Belanda memiliki nilai sejarah yang semakin membuktikan Palembang sebagai kota tua. Bahkan baru-baru ini secara tidak sengaja kembali ditemukan 2 prasasti peninggalan zaman Belanda. Ketua Puskas Dedi Irwanto mengatakan, kalangan sejarawan, budayawan, dan akademisi serta pihak terkait lainnya mengharapkan realisasi kawasan atraksi di kawasan Kota Tua Palembang mendorong pengembangan wisata di kota ini. Menurut Dedi, pemerintah kota menggelar festival musi yang dipusatkan di Benteng Kuto Besak pada 15 Februari mendatang. Dalam festival tersebut akan dilakukan kegiatan tur keliling kawasan Kota Tua, mulai dari wisata Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian Lawang Burutan, Kantor Dewan Kesenian, dan terakhir tur di Museum Office yang berada di lantai dasar pemerintah kota Palembang. Menghidupkan atraksi wisata gitu. Kita nih Palembang dikenal sebagai kota tua gitu, cuma atraksinya yang ini yang belum muncul gitu. Orang berkunjung kayak bisa melihat kantor wali kota sebagai office museum dan spot foto. Kemudian gedung kesenian akan menampilkan kesenian-kesenian kota Palembang. Itu kapan lah kira-kira? Itu kalau ini kayak tanggal 15 katanya, 15 Februari ini kan ada festival musik gitu. Nah mulai dikenalkan, tapi sudah bergoyor dikenalkan, cuma kayak secara besar-besaran pas tanggal 15 Februari ini di festival musik. Sebelumnya ditemukan 2 prasasti kuno peninggalan Belanda yang berisi informasi tentang pembangunan kantor ledeng. Prasasti ini ditemukan pada November 2024 dan 15 Januari 2025. Ditemukan prasasti kuno ini semakin meyakinkan pemerintah kota Palembang untuk menjadikan kantor wali kota ini dengan konsep Museum Office. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menyatakan komitmennya untuk terus menggali potensi wisata, terutama yang memiliki nilai sejarah tinggi. Belum lama ini, Pemkot Palembang kembali menemukan prasasti kantor ledeng dan akan menjadikan sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Prasasti tersebut ditemukan oleh tim ahli cagar budaya yang dipimpin oleh sejarawan Kemas Ari Panji. PJ Wali Kota Palembang C.K. Virgowansyah mengatakan bahwa prestasi tersebut akan menambah daya tarik bagi wisatawan untuk bisa semakin mengetahui sejarah dari bangunan zaman Belanda tersebut. Prasasti ini ditemukan bersama tim budaya kemarin, itu berada di belakang MCB, Trapo, dan internet lah ya. Nah, selama ini tertutup plester, terus kemudian tertutup juga MCB dari listrik. Berkat kegigihan teman-teman Satgas yang memang kita bentuk tugasnya untuk menyelamatkan
mencari prasasti artefak peninggalan untuk kota Palembang. Mari ada Ondayan, ada juga dari tim dinas kebudayaan. Alhamdulillah kembali untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya. Mudah-mudahan kota Palembang bisa memberikan nuansa baru dengan ada penemuan ini, membuktikan bahwasannya kita kota yang besar sejak zaman dahulu kala memang sudah menjadi perhatian salah satu perhatian dunia. Kenapa? Karena Gubernur Hindia Belanda datang ke sini untuk meresmikan gedung Ledeng. Adapun tulisan pahatan pada permukaan prasasti tersebut menceritakan bahwa kantor Ledeng yang saat ini menjadi kantor pemerintahan Kota Palembang sudah berdiri pada tahun 1928. Usia kantor wali kota tersebut tepat 100 tahun pada 2028 mendatang. Mendengar berikut ragam komentar masyarakat. Halo, saya Tia dari Jakabaring dan tanggapan saya mengenai penemuan prasasti bersejarah di kantor Pemkot Kota Palembang ini cukup mengejutkan ya, karena seperti yang kita tahu bahwa di situ tuh ngejelasin prastastinya tuh dalam bentuk yang berukuran cukup besar, yaitu 2 meter persegi panjang dengan tulisan bahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Di situ ngejelasin terkait dengan sejarah pembangunannya, yaitu dibangun pada tanggal 12 Januari 1929, sehingga kalau dihitung dengan tahun kita sekarang itu cukup lama, berumur 69 tahun. Jadi dari penemuan prestasi ini semoga harapan saya untuk dapat terus dijaga prestasi yang didapat, dan semoga harapannya dari pihak pariwisata untuk dapat terus melestarikan budaya kita berupa sejarah, karena itu sangat penting dapat kita pelajari ke depannya. Halo, saya Amel dari Banyuasin. Jadi berdasarkan info kalau tim cagar budaya ini menemukan sebuah prasasti setinggi 2 meter, itu tuh tentang peletakan batu pertama pembangunan kantor Ledeng, yang dimana sekarang kan jadi kantor wali kota Palembang. Dengar-dengar sih PJ wali kota Palembang ini kan menyebutkan kalau kawasan itu bakalan dipercantik, jadi biar bisa jadi tempat foto dan juga tempat wisata baru. Harapannya omongan ini ya nggak sekedar omongan tapi benar-benar direalisasikan, apalagi kan prasasti ini tuh umurnya udah lama dan menambah cagar budaya baru yang ada di Palembang gitu kan. Dan apalagi bentuknya sebuah prasasti, harapannya sih dijaga dengan baik dan dikelola dengan tepat begitu. Saya Aldi Mahendra dari Indralaya. Penemuan prasasti bersejarah di kantor Pemkot Palembang merupakan sebuah temuan yang sangat menarik dan penting bagi pemahaman sejarah kota ini. Temuan ini memberikan wawasan baru bagi masyarakat mengenai sejarah bangunan yang mereka anggap biasa saja sehari-harinya gitu. Selain itu, ini juga menambah kekayaan sejarah Palembang yang bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi muda dan masyarakat umum. Lebih jauh lagi, penemuan prasasti ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan wisata sejarah di Palembang, seperti menjadi lokasi penemuan wisata edukatif yang menarik. Dengan adanya hal ini, masyarakat bisa mengenal sejarah kotanya secara langsung dan lebih menghargai warisan budaya yang ada di sekitarnya. Halo, saya Rosa dari Palembang. Penemuan prasasti kuno peninggalan Belanda di kantor wali kota Palembang merupakan salah satu momen bersejarah yang signifikan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah kota serta menarik minat wisatawan untuk belajar lebih dalam tentang warisan budaya Palembang. Secara keseluruhan juga penemuan prasasti ini merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian sejarah dan budaya Palembang, serta menjadi pengingat akan perjalanan panjang kota ini dari masa kolonial hingga kini.
Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara singkat Rian Apridani. Baik, selamat pagi Pak Afan. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Baik, salam Juga sehat. untuk Untuk kita audiens, semua. pendengar semua ya, salam sehat, salam semangat. Baik, Pak Afan, kita pagi hari ini bicara soal prasasti yang ditemukan di kantor Wali Kota Palembang. Ini mengejutkan banyak pihak Ya, mengenai prasasti ini. Dan banyak yang berharap ini bisa menjadi gerbang baru untuk membuka lembaran sejarah yang berada di balik cerita kantor Wali Kota Palembang. Dari Dinas Kebudayaan seperti apa melihat peristiwa ini, Pak Afan? ya, baik. Jadi memang kami sepakat ya bahwa ini memang sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu sangat luar biasa, khususnya bagi Kota Palembang dan gedung kantor ledeng, kantor Wali Kota. Memang beberapa waktu yang lalu, seperti kita ketahui bersama, sudah ditemukan ya di bagian depan pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama ditemukan sebelah kiri dari gerbang depan, itu berisikan narasi tentang penggunaan daripada gedung kantor ledeng ini sebagai salah satu sistem menara air ataupun sistem jaringan air yang mengalirkan air ke lingkungan perumahan yang berada di sekitar kantor ledeng. Setelah itu juga dinyatakan di dalam prasasti itu bahwa gedung itu juga digunakan sebagai kantor pemerintah. Nah, kemudian berselang kurang lebih 2 minggu, itu di bulan November kalau saya tidak salah, itu ditemukan kembali di bagian depan gerbang, satu prasasti yang kita berbahasa Belanda ya. Semua tadi yang pertama juga berbahasa Belanda, yang kedua juga berbahasa Belanda, dan yang kedua ini berisikan narasi tentang peresmian peletakan batu pertama pembangunan kantor ledeng itu. Nah, ini memang sangat menarik sekali dan tentu kita dari Dinas Kebudayaan berharap ini menjadi suatu momentum sejarah atau pemajuan kebudayaan lah di Kota Palembang agar menjadi hal yang menjadi daya tarik terutama untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Palembang. Demikian. Baik, selanjutnya seperti apa mungkin treatment yang akan kita lakukan, Pak, untuk prasasti-prasasti yang sudah ditemukan tadi? Apakah kemudian akan seperti apa bentuk perawatannya ataupun perlindungannya? Baik, jadi terkait dengan penemuan ini, beberapa waktu yang lalu juga Bapak PJ Wali Kota itu sudah mengkomunikasikan ya. Yang pertama mengkomunikasikan ke kedutaan Belanda yang ada di Jakarta, kedutaan besar Belanda, dan alhamdulillah pada saat itu diterima langsung duta besar dan wakil duta besar menerima Bapak PJ Wali Kota didampingi OPD terkait termasuk Dinas Kebudayaan yang menyampaikan bahwasannya di Kota Palembang di kantor ledeng itu ditemukan prasasti yang berisikan informasi pembangunan dan pemanfaatan gedung ya pada masa itu. Nah, tentu kita dari Dinas Kebudayaan yang mana sesuai dengan instruksi dari Bapak Wali Kota bahwa kita akan melakukan juga koordinasi dan upaya-upaya dalam rangka pelestariannya. Sekaligus juga kita ke depan ini berharap ini tentu menjadi salah satu spot destinasi baru ya bagi masyarakat untuk dapat tentu dari sisi wisata, melihat wisata sejarah, dapat mempelajari, mengetahui dan mengetahui lebih banyak sejarah daripada kantor ledeng itu. Saya kira ini sesuatu yang memang sangat menarik dan tentu kita sebagai warga Kota Palembang tentunya merasa sangat bangga sekali dengan adanya penemuan prasasti ini. Pak Afan, ini apakah artinya gedung kantor wali kota atau gedung ledeng ini sudah masuk di dalam cagar budaya, Pak? Ya, betul. Jadi beberapa waktu yang lalu di tahun 2024, gedung kantor ledeng ini sudah masuk di dalam
di dalam salah satu dokumen yang sudah kita siapkan dalam penetapan cagar budaya tingkat kota. Dan dalam waktu dekat ini akan ditetapkan oleh Bapak Wali Kota karena sidang penetapannya sudah selesai dan tim ahli cagar budaya sudah berketetapan menetapkan kantor ledeng ini atau gedung kantor Wali Kota ini sebagai salah satu objek cagar budaya tingkat kota. Artinya perlakuannya akan berbeda, tidak boleh dirubah bentuknya dan juga tidak boleh merubah warna aslinya ya Pak ya? Ya kalau terkait dengan warna barangkali bisa saja dirubah karena di dalam aturan memang yang terpenting adalah bentuk fasadnya ataupun bentuk konstruksi ya konstruksi asalnya itu yang tidak boleh dirubah. Tapi kalau kita menutup, melapis atau memberikan katakanlah ornamen-ornamen itu tidak menjadi hal yang bermasalah. Artinya bisa saja dalam rangka kita untuk lebih menarik lah ya, lebih menarik agar ini menjadi objek yang sangat menarik untuk dikunjungi. Intinya tidak boleh merubah fasad bangunan. Saya kira itu yang secara aturan kita kedepankan. Pak Afan, apakah ada potensi lain dari mungkin gedung-gedung lama, gedung-gedung tua bersejarah di Kota Palembang yang mungkin saja menyimpan prasasti serupa, Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa beberapa 2 minggu yang lalu Bapak PJ Wali Kota itu bersama-sama dengan kami OPD terkait menyampaikan informasi ini ke Kedutaan Besar Belanda. Tentu kita berharap ada atensi dan dukungan ya dari Kedutaan Besar Belanda karena memang di Kota Palembang ini masih cukup banyak ya kita temui City Heritage building yang mana tentu menyimpan sejarah dan cerita ya budaya barangkali juga di situ termasuk juga. Artinya kita dengan membangun komitmen kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda ini berharap mendapatkan informasi dan dukungan ya karena kita mendapatkan informasi bahwa data-data tentang Kota Palembang itu ternyata cukup banyak berada di negeri Belanda dan harapan kita tentu dengan kerjasama dengan koordinasi yang baik antara pemerintah Kota Palembang dengan Kedutaan Besar Belanda dan pemerintah Belanda tentu ini akan membuka wawasan kita, membuka informasi yang lebih luas lagi terkait bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Palembang pada masa kolonial Belanda. Saya kira itu. Baik, Pak Afan, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini, Pak Afan. Ya. Sukses terus untuk Kota Palembang. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. JPU Kejaksaan Negeri Palembang menuntut hukuman mati bagi 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi jasadnya dicor. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Palembang menuntut hukuman mati bagi 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang pada Selasa lalu dan disambut syukur oleh pihak keluarga korban. Tuntutan ini sesuai dengan fakta persidangan. Para terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan tidak ada satupun hal yang meringankan. Ketiga terdakwa tersebut yakni A, P, dan K hanya tertunduk dan menangis di ruang sidang. Kuasa hukum terdakwa Supendi menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi dalam sidang berikutnya. Pihaknya akan menyampaikan pledoi untuk membela hak-hak klien mereka. Pihaknya berharap majelis hakim mempertimbangkan aspek lain dalam perkara tersebut. Kalau kami sih tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum sudah menghilangkan hak hidup. Jadi kan kebebasan hidup kan itu milik setiap orang. Jadi kami tidak sependapat itu aja. Langkah hukumnya apa nanti? Kami akan memberikan pledoi. Pledoi ya? Ya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban
Jasmadi menyambut baik tuntutan yang dijatuhkan JPU. Keluarga korban sangat bersyukur karena tuntutan tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi mereka. Pihaknya berharap majelis hakim nantinya menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Alhamdulillah beberapa minggu sudah kita menunggu kan hari ini kami mengapresiasi penuh penuntut umum yang telah menuntut seluruh pelaku dalam hal ini tiga terdakwa itu hukuman mati. Karena dari awal kami sudah memikirkan bahwasannya ini memang akan terpenuhi unsur pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Ini kan tim kuasa hukum dari pihak terdakwa sendiri akan mengajukan pledoi nantinya. Seperti apa? Ya itu hak penasihat hukum yang jelas, sudah jelas dalam fakta persidangan itu sudah terbukti bahwasannya ini adalah pembunuhan berencana. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari pihak terdakwa. Lamsihar Siltonga melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang terus meningkatkan kewaspadaan terkait cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Intensitas hujan tinggi, angin kencang, dan kadang terik berpotensi menimbulkan bencana di wilayah rawan. KAI telah memetakan 30 titik rawan bencana yang terletak di area dengan kontur tanah dan kondisi geografis tertentu, termasuk potensi longsor dan amblas sepanjang jalur kereta api. Manajer Humas KAI di Per3 Palembang Aida Suryanti menjelaskan beberapa titik yang rawan longsor dan amblas antara lain Peta Jalan Stasiun Niru, Belimbing Pendopo, Ujan Mas Muara Gula, dan Kota Padang Lubuk Linggau. Titik-titik tersebut telah dipetakan sebagai lokasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus terutama saat musim hujan. Bahkan saat cuaca buruk, operasional kereta api penumpang di wilayah di Per3 Palembang seperti relasi stasiun kereta api Lubuk Linggau dan kereta api Tanjung Karang masih berjalan normal, namun potensi bencana seperti banjir, longsor, dan pergerakan tanah tetap harus diwaspadai, terutama di jalur-jalur dengan kontur tanah yang tidak stabil. Sebagai upaya antisipasi menghadapi cuaca ekstrim, KAI Divri 3 Palembang telah menyiapkan beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti menyiapkan AMUS, alat material untuk siaga, di 23 titik lokasi, dan kemudian melakukan pemeriksaan jalur kereta api secara rutin dengan cara manual berjalan kaki oleh petugas kami, yaitu petugas pemeriksa jalur. Sebagai langkah antisipasi, KAI di Per3 Palembang telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi termasuk menyiapkan AMUS, alat material untuk siaga, di 23 titik lokasi. Petugas memeriksa jalur juga rutin memeriksa rel secara manual. Selain itu, alat berat seperti ekskavator dan multi-tie temper disiapkan untuk mempercepat perbaikan jalur kereta api jika terjadi kerusakan akibat bencana. Pendengar, berikut kita dengarkan Cek Fakta bersama Muhammad Irfan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar Cek Fakta pekan ini kami awali dari beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Bank Negara Indonesia atau BNI akan merilis uang kertas bergambar Jokowi. Uang kertas pecahan 100.000 itu diklaim untuk mengenang Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Dikutip dari komdigi.go.id yang merilis kompas.com, unggahan itu adalah hoax lama yang kembali beredar. Konten ini pertama beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Bank Indonesia atau BI. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sementara itu, Sekretariat Perusahaan BNI, Muharram, mengatakan BNI tidak mempunyai kewenangan menerbitkan uang rupiah.
BNI bukanlah bank sentral yang memiliki tugas dan kewajiban seperti yang dipegang Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, wewenang untuk mengeluarkan desain dan kriteria rupiah hanya dimiliki Bank Indonesia. Pihak BI menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi terkait uang tanpa melakukan klarifikasi ke otoritas. Konten tersebut adalah hoax yang telah berulang kali beredar sejak 2021 yang telah dibantah oleh BI dan BNI. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang mengklaim mandi dan meminum air hujan dapat meningkatkan peluang kehamilan. Klaim tersebut disebarkan pada 27 November 2024. Faktanya dikutip dari situs komdigi.go.id, klaim tersebut ternyata tidak terbukti. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan Konsulat Fertilitas, Endokrinologi dan Reproduksi, Rumah Sakit Pondok Indah, IVF Center, Dr. Yasin Yanuar Muhammad membantah klaim tersebut. Hingga saat ini tidak ada informasi valid yang mendukung klaim bahwa mandi dan minum air hujan dapat meningkatkan peluang kehamilan. Menurut Yasin, secara ilmiah, dari segi medis pernyataan tersebut tidak berdasar. Dijelaskan pasangan suami istri yang sedang menjalankan program kehamilan perlu membekali diri, diantaranya dengan berbagai informasi dan pengetahuan dari sumber yang kredibel. Selain itu juga harus mampu memberdayakan diri untuk bisa membedakan mana informasi yang benar dan tidak benar, serta melatih diri untuk berpikir kritis. Hal ini agar tidak terjebak dalam berbagai mitos dan hoax yang merugikan diri sendiri. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya beberapa obat mengandung minyak babi. Obat tersebut dapat merusak organ dan jaringan tubuh sehingga berbahaya untuk kesehatan. Beberapa obat yang diklaim mengandung minyak babi itu adalah Paramek, Promak, dan vaksin COVID-19. Faktanya dikutip dari komdigi.go.id, Humas Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, Eka Rosmalasari mengatakan klaim itu tidak benar. Eka menegaskan seluruh obat yang beredar di Indonesia harus terregistrasi dan lolos uji laboratorium BPOM. 3 obat yang dimaksud tersebut resmi terdaftar sebagai produk obat yang aman dikonsumsi dan tidak mengandung minyak babi. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021, fatwa mengenai produk vaksin COVID-19 dari Sinovac, Life, Green, CO.LDT, Cina, dan PT Bio Farma Persero. Fatwa tersebut berisi keterangan bahwa vaksin Sinovac hukumnya suci dan halal, sehingga bisa digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan, video yang menyebutkan 3 obat mengandung minyak babi adalah tidak benar ataupun hoax. Demikian cek fakta hari ini, saya Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya: Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan mendorong pemerintah segera merealisasikan kawasan atraksi wisata kota tua, salah satunya Museum Office Palembang. JPU Kejaksaan Negeri Palembang menuntut hukuman mati bagi 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi jasadnya yang dicor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.